Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahil samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam wakaf secara zatnya. Sekali lagi, macam-macam wakaf secara zatnya. Terlebih dahulu kita ingat bahwa definisi wakaf adalah menghentikan bacaan Al-Qur'an pada waktu tertentu, lalu kita mengambil nafas dengan niat untuk meneruskan kembali bacaan Al-Quran kita. Yang pertama adalah yang lazim disebut dengan wakaf ikhtibari. Secara bahasa, ikhtibar artinya adalah pengujian. Yang dimaksud dengan wakaf ikhtibari adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada lafaz tertentu yang seharusnya tidak berhenti di situ karena secara makna belum sempurna, namun kita berhenti di situ karena ada tujuan untuk menjelaskan misalkan hukum tajwid dan lain sebagainya. Wakaf ini lazim dipraktekkan dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Seperti contoh berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Pada lafaz lakum dinukum waliyadin, kita boleh wakaf beberapa kali dengan tujuan untuk menjelaskan. Misalkan lakum dinukum, pada mim sukun bertemu selain mim dan ba, mim sukun wajib dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Ini yang disebut dengan idhar syafawi. Demikian contoh kita wakaf dengan tujuan untuk pembelajaran, untuk menjelaskan hukum-hukum tajwid tertentu. Kemudian yang kedua adalah wakaf ittirori. Ittiror secara bahasa artinya terpaksa. Yang dimaksud di sini adalah wakaf pada lafaz tertentu yang juga seharusnya kita tidak boleh wakaf atau berhenti, namun kita wakaf karena terpaksa atau karena darurat. Alasannya diantaranya misalkan karena kehabisan nafas atau karena kita mau batuk dan sebagainya. Perhatikan contoh. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Pada ayat yang tadi saya baca, saya wakaf 3 kali, padahal seharusnya wakafnya sekali, yaitu di akhir ayat. Namun karena ayatnya panjang, nafas tidak kuat, maka wakaflah walaupun bukan pada tempat yang seharusnya wakaf. Ini contoh wakaf ittiror, yaitu wakaf karena terpaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disebut dengan wakaf intizor atau intizori, yaitu wakaf pada lafaz tertentu yang semestinya tidak wakaf, namun kita wakaf di situ karena kita menunggu riwayat lain tentang cara baca yang berbeda. Ini misalkan ketika kita membaca ayat Quran tertentu di mana di dalamnya terdapat lafaz yang memang ada riwayat lain yang cara bacanya berbeda. Misalkan pada surat Ar-Rum ayat 54, di situ kita dapati ayat yang di dalamnya terdapat lafaz du'fin dan lafaz du'fan, di mana pada lafaz tersebut dot fathahnya boleh dibaca dhammah. Wakaf intizor seperti ini banyak dipraktekkan oleh mereka-mereka yang belajar qiraah sab'ah, yaitu belajar tentang cara membaca Al-Quran dengan cara baca yang mengikuti beberapa riwayat yang berbeda, sehingga kadang-kadang cara bacanya agak bermacam-macam. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan wakaf ikhtiyari. Ikhtiar secara bahasa artinya sengaja.
Maksudnya adalah kita wakaf pada lafaz tertentu yang memang disengaja. Kenapa disengaja? Karena secara makna telah sempurna dan seterusnya. Dari wakaf inilah kemudian ulama membagi lagi menjadi wakaf seperti wakaf tam, wakaf hasan, wakaf kafi, dan wakaf qabih. Juga kemudian dari wakaf ikhtiyari ini lalu para ulama merumuskan tanda-tanda wakaf. Perhatikan contoh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita wakaf pada lafaz fiha karena di situ kita dapati tanda wakaf qaf lam alif yang berarti lebih baik wakaf. Kenapa lebih baik wakaf? Karena secara makna sudah baik. Sahabat Salami rahimahullah, demikianlah pembahasan kita tentang macam-macam wakaf secara zatnya, yaitu pertama tadi wakaf ikhtibari, wakaf dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum tertentu. Kemudian wakaf ibtiror atau ibtirori, wakaf karena terpaksa. Kemudian wakaf intidhori, wakaf karena menunggu riwayat cara baca yang berbeda. Yang terakhir tadi adalah wakaf ikhtiyari, wakaf dengan sengaja. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.